Puldapi TV, TV-nya umat Islam. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepadanya kita sama-sama memuji dan hanya kepadanya kita sekalian memohon pertolongan, memohon perlindungan, serta memohon pengampunan dari segala dosa dan kehilafan, baik yang kita lakukan dengan sadar ataupun yang tidak kita ketahui. Juga hanya kepada Allah kita berlindung dari kejahatan amal kita, dari kejahatan aktivitas kita, dari kejahatan hati kita. Barang siapa yang mendapat petunjuk dari Allah, ketahuilah tidak ada seorang pun dan kekuatan apapun yang akan sanggup untuk menyesatkan kembali. Demikian juga barang siapa yang karena ulah dan tingkahnya tetap ada dalam kesesatan, tidak ada ikhtiar untuk melakukan perubahan dalam dirinya, ketahuilah tidak ada seorang pun dan kekuatan apapun yang akan sanggup menjadi penolong untuk menunjukkan ke jalan yang benar. Mari kita segarkan kembali dua kalimat syahadat yang menjadi pilar utama keislaman kita masing-masing, sekaligus juga merupakan komitmen awal keislaman kita masing-masing. Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sebagai hamba dan utusannya. Semoga sholawat dan salam dicurahkan kepada beliau, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang setia mengikuti petunjuk beliau sampai hari kiamat. Umat iman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tema kajian kita pada kali ini adalah mengharap atau melindungkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tentu saja kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara tegas, secara eksplisit, bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diuji. Ya, sebagaimana firman-Nya antara lain dalam Al-Quran di surat Al-Mulk ayat yang kedua, A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Di ayat yang lain disebutkan juga, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati. Jadi ini sudah merupakan konsekuensi logis dan tidak bisa ditolak. Sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Dan makanya kalau takut mati jangan hidup. Kalau takut hidup, mati saja. Tidak ada pilihan. Kemudian kami akan menguji kalian dengan dua macam ujian. Pertama adalah bala bisyar, ujian berupa keburukan yang mungkin bisa berbentuk penyakit, ya, pandemi, apa mungkin juga terkena gempa, longsor, atau juga mungkin kecelakaan di perjalanan, apakah itu di darat, di laut, atau di udara, atau juga mungkin kemiskinan, kelemahan, dan lain sebagainya.
Tapi ada balabil khair, ujian berupa kebaikan. Ya, bisa kecerdasan, ilmu, kekayaan, fasilitas, jabatan, status sosial dan lain sebagainya. Ya, sebagaimana juga disebutkan dalam ayat yang lain, wa balaunakum bil hasanat wasayyi'at, dan kami menguji mereka dengan ujian berupa kebaikan dan ujian berupa keburukan. Di ujian itu ada dua, ada ujian berupa kebaikan, ada ujian berupa keburukan. Namun di dalam realita kehidupan, banyak orang yang lulus menghadapi ujian berupa keburukan ketimbang menghadapi ujian berupa kebaikan. Orang diberikan jabatan yang tidak sadar bahwa itu adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diminta pertanggungjawab. Orang diberikan kekayaan tidak sadar bahwa itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertanyaan orang-orang yang kaya itu lebih sulit dibandingkan dengan orang-orang miskin nanti di akhirat. Ya, benar apa kata para hikmah, lebih banyak semut mati karena manisan daripada semut mati karena cuka. Banyak orang yang ketika diuji dengan kesulitan segera sadar, segera ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika diberi berbagai macam kesenangan, banyak orang yang tidak sadar bahwa itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ya, dalam bentuk ujian yang kedua ini kita belajar dari hamba Allah yang salih, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika beliau diberikan berbagai macam kebaikan, berbagai macam fasilitas, yang beliau seorang pejabat, konglomerat, teknokrat, semua kebaikan ada pada beliau. Ada satu ungkapan rasa syukur beliau atau kesadaran beliau yang Allah abadikan dalam Al-Quran di surat An-Naml ayat 40. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah karunia dari Rabbku, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menguji aku. Apakah aku akan mampu mensyukurinya, atau justru aku akan termasuk orang yang kufur nikmat. Beliau sadar betul bahwa kekayaan, jabatan, kecerdasan, ya, dan semua ilmu ada pada beliau, ilmu arsitektur, ilmu komunikasi, kata dengan binatang, dengan semut, yang belum ada manusia yang setara dengan beliau, belum ada profesor manapun yang setara dengan beliau. Tapi beliau sadar langsung mengatakan, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah aku akan mampu mensyukurinya, atau sebaliknya aku akan termasuk orang yang kufur nikmat. Dimuliakan pada kita sekalian agar menyadari bahwa semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika disyukuri, Allah akan menambah karunia-Nya. La in syakartum la azidannakum. Dan jika engkau bersyukur, pasti Allah, dan situ pakai la azidannakum, pakai lam ta'kid dan nun taukid, pasti Allah akan menambah karunia-Nya. Walakin kafartum inna azabi lasyadid. Tetapi jika kamu kufur, ya, jika kamu kufur, Allah mengumumkan inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sungguh sangat keras. Ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, seringkali manusia dihadapkan kepada cobaan berbagai macam kesulitan umpamanya. Dan dia telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari solusi, mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut, namun tidak kunjung juga terselesaikan. Ya, mungkin di situ ada rasa bete, rasa lelah, gundah, gelisah, ya, dan lain-lain.
dan berharap dan datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang bersemayam di atas aras. Kemudian dia bertanya-tanya bagaimana cara untuk menyambut, untuk mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tersebut, kok belum kunjung datang. Padahal setiap rakaat salat dia mempertegas tauhid rububiyahnya, tauhid uluhiyahnya. Itu ketika menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi kok ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu belum kunjung datang. Dan kita harus yakin bahwa pertolongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Al-Quran di surat Al-Imran ayat 126 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma nasru illa min indillahil azizil hakim." Tidaklah pertolongan itu datang kecuali dari sisi Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Kenapa pertolongan ini belum datang kepada kita? Padahal Rasulullah SAW seorang hamba yang juga ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan yang beliau miliki itu adalah manusirtu birrahmi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah dengan diberikan rasa gentar, rasa takut pada hati musuh sejak jarak sebulan perjalanan. Jadi kalau dulu orang-orang kafir itu diperingatkan oleh Rasulullah SAW, apalagi diancam oleh Rasulullah SAW, mereka takut, jauh-jauh sudah takut, tidak seperti sekarang. Dan kita dilecehkan, ya, bahkan ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW dinistakan. Kenapa? Mungkin pertama adalah karena lemahnya keimanan, yang kedua juga adalah berkaitan dengan kualitas keimanan dan ketakwaan kita sebagai mukmin. Dan harapan tersebut, harapan untuk memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kita, hatta orang-orang yang terbaik yang ada di tengah-tengah bersama Rasulullah SAW. Sebagai dinyatakan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 214, mereka saja mempertanyakan hal seperti itu. Ya, kapan pertolongan Allah itu datang? Ya, dalam ayat itu Allah Azza wa Jalla memperingatkan kepada kita, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum. Ya, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Kenapa di sini yang disebut surga? Karena surga adalah wujud sukses dan tidaknya seseorang secara hakiki. Ya. Jadi kesuksesan yang hakiki itu kalau seseorang masuk surga. Dan nanti antum lihat lagi dalam Al-Quran di surat Al-Imran ayat 185. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah sukses, telah beruntung. Jadi keberuntungan, kesuksesannya itu kalau seseorang masuk ke dalam surga. Makanya di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan sukses, akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu. Masatumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula rasulu wal ladzina amanu ma'ahu. Ya, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, maka Rasulullah,
Kapan pertolongan Allah itu datang? Ya, Masya Allah. Para umat yang terbaik saja, yang dijamin masuk surga, masih mempertanyakan seperti itu. Maka nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna nasrullahi qarib." Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Kepada siapa? Kata para ulama di tafsir, dekat kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Di persoalan itu adalah, sudahkah kita beriman dengan sebenarnya? Sudahkah kita bertakwa dengan sebenarnya? Atau justru sebaliknya, keimanan kita perlu masih dipertanyakan, ketakwaan kita juga masih dipertanyakan. Ibadah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, yang senantiasa sama-sama menantikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi berbagai macam problematika dalam hidup dan kehidupan ini, terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsu yang selalu mengajak manusia untuk berbuat keburukan, dan dalam menghadapi setiap musuh. Siapa musuh itu? Yaitu setan, baik dari bangsa jin dan bangsa manusia. Sebagaimana kita yakini bahwa setan itu merupakan musuh yang abadi, musuh yang permanen, di mana wujudnya ada setan dari bangsa jin dan setan dari bangsa manusia. Setan dari bangsa jin, ya, biangnya itu adalah iblis. Manusia tidak bisa melihat sosok aslinya, ya. Tapi setan dari bangsa manusia bisa dilihat. Yang mana? Sebagaimana yang pernah disampaikan, kalau tidak salah disampaikan oleh seorang ulama Rabbani, yaitu Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan, yang dimaksud dengan setan itu adalah kullu mutamarridin wa kharijin an ta'atillah fahuwa syaitan. Setiap yang durhaka dan tidak mau taat kepada Allah, maka dia itu setan. Jadi kalau ada manusia yang seperti itu, ya, setan yang kasat mata, ya, kalau dia durhaka, dia maksiat, dia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah dia setan. Artinya harus diyakinkan dalam diri kita, itu bukan teman hidup kita. Tidak boleh bersahabat dengan orang yang seperti itu. Tidak boleh dekat dengan orang yang seperti itu. Ya, harus dijauhi. Nah, sekarang apa saja sebab-sebab yang bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Itu sebetulnya banyak sekali. Di antaranya, sebab yang pertama adalah tanamkan semangat, luruskan hati, ya, untuk senantiasa berbuat, berpikir, bersikap ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan selalu tepat dalam setiap amal ketaatan yang kita kerjakan, ya, baik itu yang zahir maupun yang batin, agar semua aktivitas itu merupakan bahagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan bahagian dari pelaksanaan tugas hidup kita, ya. Sebab sebagaimana kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya. Ya, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ya, kenapa harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena hidup ini di dunia ini sementara, hanya transit saja. Disabda Nabi SAW seperti orang yang
berteduh di bawah pohon yang rindang di padang pasir, sekedar istirahat kemudian pergi kembali. Di hidup itu seperti itulah. Di hidup ini akan berakhir dengan mati, dan mati bukan akhir dari segala-galanya ini. Mati bukan akhir dari segala-galanya, tapi mati adalah merupakan awal perjalanan hidup yang panjang tanpa batas. Ya, jadi mati itu bukan hanya terpisahnya antara jasad dan ruh, tapi mati juga nanti akan pindah alam, dari alam dunia ke alam kubur, alam barzakh. Jasad kita akan ada di alam kubur, sementara ruh kita ada di alam penantian, alam barzakh. Dan hampir bisa dipastikan akan lebih banyak, akan lebih lama dibandingkan dengan hidup di dunia yang mungkin ratusan, mungkin ribuan tahun. Sementara orang yang hidup di dunia itu hanya kisaran 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu hanya sedikit. Jadi itu makanya setiap Muslim baik laki-laki maupun perempuan ingin mengakhiri perjalanan hidup yang panjang tanpa batas itu di terminal yang terbaik, yaitu surga Allah Azza wa Jalla, yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan, ya. Kenikmatan yang tiada taraknya, kenikmatan yang tiada bandingannya. Sebagaimana yang Allah nyatakan dalam salah satu hadis qudsi, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku sudah mempersiapkan surga yang kandidatnya, calon-calon pengisinya adalah hamba-hambaku yang salih, yang penuh dengan kenikmatan yang mata belum pernah melihatnya, telinga belum pernah mendengarnya, terbersit pun dalam hati itu belum. Sebab kan orang akan mengukur satu keindahan itu berdasarkan pengalaman, apa yang pernah dia lihat, apa yang pernah dia dengar, apa yang terbersit dalam hatinya. Ya, mungkin antara antum dengan ana berbeda. Ya, tergantung pengalamannya. Nah, surga itu semuanya itu tidak ada bandingannya gitu. Itu untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang salih. Dan itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa, dan ketakwaan itu hanya bisa diraih oleh orang-orang yang melakukan ibadah dengan benar. Ya. Takwa itu hanya bisa diraih oleh orang-orang yang beribadah dengan benar. Mafhum mukhalafahnya, logikanya mustahil orang yang tidak beribadah akan memperoleh predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalilnya, ya, pelajari kembali firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ya, ini disentuh dulu, ditaklif, dipertautkan. Siapa saja yang sadar jadi manusia akan merasa terpanggil. Tapi kalau kebo, kuda, sapi, kambing dipanggil wahai manusia tidak terpanggil, memang sapi. Kalau manusia dipanggil wahai manusia tidak merasa terpanggil, apanya sapi itu? Ya. Sebagai manusia punya tugas hidup, u'budu, beribadahlah kalian rabbakum, kepada Rabb kalian. Ya. Rabb itu adalah Allah pencipta, pemelihara, pengatur, pemberi rezeki dan seterusnya. Yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. La'allakum tattaqun, ya.
agar kalian bertakwa. Pakai bentuk, kalau tidak salah itu litaraji, harapan. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Artinya tidak pasti juga. Tidak pasti orang yang beribadah itu pasti akan memperoleh ketakwaan kalau ibadahnya tidak benar. Jadi hanya untuk orang-orang yang beribadah dengan benar, memiliki sifat ibadah sahihah. Buktinya banyak orang-orang yang beribadah seperti orang yang sholat tetapi celaka. Apa dalilnya? Fawailul lil musallin, kecelakaan bagi orang yang sholat. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak memperoleh apa-apa melainkan hanya lapar dan haus. Ya. Bukan hanya ada rubba shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa mereka tidak memperoleh apa-apa dari puasanya melainkan hanya lapar dan haus. Ya. Nah, makanya harus ibadah yang benar. Ibadah yang benar itu adalah ibadah yang memenuhi syarat dan rukun. Syaratnya ada dua. Pertama, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Rukunnya, pilarnya ada 3. Pertama adalah al-mahabbah, cinta. Ya, kemudian yang kedua apa? Ar-roja, berharap akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga al-khauf, takut. Ya. Makanya dalam pembagian tauhid Ahlussunnah wal Jamaah itu ada 3, ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wasifat. Sebetulnya di situ adalah juga sekaligus ya yang dijelaskan dalam surat Al-Fatihah itu mengingatkan kepada kita bahwa pilar ibadah itu ada di situ semuanya. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam, itu adalah al-mahabbah. Di situ ada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di situ kita berharap, di situ ada Ar-Roja. Kita mengharapkan kasih sayang, ridha, pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena memiliki sifat Rahman dan Rahim. Kemudian Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Di situ ada al-khauf. Kita takut bahwa semua apa yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat, di hari kemudian nanti. Ya, sebagaimana dalam hadis disebutkan, ketika dibangkitkan nanti di padang mahsyar, sabda Nabi SAW, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in. 2 kaki anak Adam ini tidak akan bisa bergerak, tidak bisa melangkah sampai dia mempertanggungjawabkan 4 hal. Pertama apa? An umrihi, tentang umurnya. Fi ma'afnahu, dipakai apa umur itu dihabiskan. Ya, apakah dipakai ibadah, dipakai maksiat, dipakai hura-hura, dipakai senang-senang, itu semuanya ada catatannya. Ya, sekarang aja orang tidak bisa mengelak karena ada jejak digital. Mungkin apa yang saya omongkan sekarang, kalau ada kesalahan, kekeliruan, saya tidak bisa bantah ketika orang membuktikan jejak digital. Itu buatan manusia aja bisa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Makanya jangan macam-macam. Ya. Yang kedua, wa an syababihi fima ablahu, tentang masa mudanya.
Masa muda itu dilewati untuk apa gitu. Yang ketiga, wa'an ilmihi fabima amila bihi, tentang ilmunya. Sejauh mana dia mengamalkan ilmunya. Nanti yang diprioritaskan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah antum menjadi talibul ilmi, pencari ilmu, siapapun yang menuntut ilmu, artinya dia sudah melaksanakan kewajiban, tapi nanti yang akan diminta pertanggung jawab yang pertama kali adalah pengamalannya. Pengamalannya. Makanya nggak ada artinya Kak, antum belajar ilmu, belajar hadis tentang akhlak, tentang adab, tapi adab ngaji saja nggak punya, adab menuntut ilmu saja tidak punya, adab makan saja tidak tahu, adab tidur saja tidak tahu, rugi itu. Karena yang pertama kali akan ditanya itu fabima amila bihi. Sejauh mana dia mengamalkan apa yang telah dia ilmui tersebut. Ya. Dan ini juga adalah merupakan syarat untuk menjadi manusia yang sempurna. Sebab manusia itu tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia akan menjadi sempurna ketika memenuhi dua hal. Apa? Yang pertama beriman, yang kedua beramal salih. Itu yang datang dari dirinya sendiri. Ya, coba antum kaji kembali surat Wal Asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, perhatikan waktu. Sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal salih. Kemudian yang berhubungan dengan orang lain. Yang kedua lagi, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling berwasiat di dalam kebenaran, bisa diartikan di situ mendakwahkan Islam, watawasau bis sabr, dan saling berwasiat di dalam kesabaran. Ya. Jadi artinya di sini bahwa amalan seseorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa pelaksanaan ketaatan ataupun meninggalkan kemaksiatan, kecuali memenuhi 3 syarat. Juga syarat yang pertama, amal tersebut harus benar, tepat, sesuai dengan bimbingan yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah adalah teladan hidup kita. Dalilnya apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah contoh teladan yang baik. Ya. Kemudian syarat yang kedua tadi ini dibalik ya, harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga juga adalah harus dilandasi dengan akidah tauhid yang benar. Ya. Ya, di antara amalan yang para hamba bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya juga adalah jihad fi sabilillah. Ya, jadi kalau yang namanya mukmin itu harus berjihad. Ya, mana dalilnya? Di surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ya. Itu surat Al-Mu'min ayat 15. Yang artinya bahwasanya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian tidak ragu. Kemudian mereka tidak ragu. Dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang mukmin yang sebenarnya.
Jadi kalau masih ragu akan Allah, masih ragu akan Rasulullah, masih ragu akan adanya Allah, masih ragu akan rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, masih ragu akan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak berjihad di jalan Allah, kebenaran kemukminannya masih perlu dipertanggungjawabkan. Ulaika humus shadiqun. Ya, cuman harus digarisbawahi juga, kalau bicara jihad fi sabilillah, jangan lantas kalau begitu kita nanti akan dikategorikan orang yang radikal. Ya, sekarang kan itu senjata orang-orang liberal, senjata musuh-musuh Islam, ya sedikit-sedikit radikul dan lain sebagainya. Enggak. Jihad itu adalah mahkota, ya mahkota di dalam Islam ini gitu. Ya. Jihad itu adalah pembelaan terhadap Islam. Dan kalau mendengar jihad, jangan lantas orientasi berpikir kita hanya perang, hanya angkat senjata. Bukan hanya itu. Angkat senjata itu opsi yang terakhir. Menuntut ilmu juga jihad. Ya, apalagi kita hidup di negara yang liberal, negara yang liar. Paham apapun di negeri ini yang ditawarkan pasti ada pengikutnya. Betul nggak? Nah, itu kita harus berjihad dengan thalabul ilmi. Sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Itu juga jihad, dan ini jihad yang paling berat sekarang ini. Sehingga ya seorang mukmin itu tidak mudah terombang-ambing dengan fitnah syubhat. Ya, dengan fitnah kerancuan, fitnah yang menjadikan kebenaran yang mutlak itu menjadi abu-abu. Islam yang universal dipersempit, dibonsai. Umpamanya menjadi Islam Nusantara dan sebagainya. Itu jihad. Ya. Mungkin jihad juga jihad siasi. Seorang Muslim itu harus tahu politik juga. Walaupun tidak mesti ikut politik praktis. Ya, saya ingat nasihat dari Bapak Muhammad Natsir, Allah yarham, pendiri NKRI, Perdana Menteri negeri ini yang pertama. Beliau pernah mengatakan umat ini harus tahu politik. Kalau tidak tahu politik akan dimakan politik. Jihad juga. Yang kemudian yang ketiga ada jihad bil yad wan nafs, angkat senjata. Nah itu nanti ada syarat-syaratnya. Umpamanya harus dengan ulil amri, harus ada syarat-syarat yang terpenuhi. Tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Yang keempat, semua jihad tidak akan bisa jalan dengan baik kecuali jihad yang keempat, itu jihadul mal. Jihad dengan harta. Ya makanya di situ disebutkan orang yang beriman itu di samping tidak ragu akan Allah, tidak ragu akan Rasul, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga adalah di antara syarat untuk memperoleh surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tadi di samping harus ikhlas, kemudian sesuai dengan petunjuk dan contoh Rasulullah SAW, keyakinan akidahnya harus bersih dari syirik, khurafat, tahayul dan lain sebagainya. Itu syarat untuk mendapatkan karunia dan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman-Nya di surat Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal
amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Rabb-nya dan bertemu dengan Allah itu keindahan yang paling indah, kenikmatan yang paling nikmat dibandingkan dengan sorga-sorga yang Allah sediakan. Maka hendaklah dia beramal salih. Beramal salih itu adalah berbuat kebaikan yang dilandasi dengan keikhlasan, diaplikasikan dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak berbuat syirik kepada siapapun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebab yang pertama untuk mendapatkan pertolongan Allah. Sudahkah kita seperti itu? Sebab yang kedua adalah senantiasa berpegang teguh kepada iman dan takwa. Artinya ketakwaan itu akan mengantarkan pemiliknya kepada niat yang baik, maksud yang selamat, serta mengajaknya untuk membersihkan diri jiwanya dengan makanan, minuman, pakaian, dan kendaraan yang baik. Nah, kalau sudah iman dan takwa itu semuanya beres. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 96 kalau tidak salah. Coba lihat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pasti Allah akan membukakan pintu-pintu barokah dari langit dan dari bumi. Ya. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami mengazab mereka disebabkan apa yang mereka lakukan. Jadi pertolongan itu hanya dari Allah. Ya, di surat Ali Imran tadi 126 sebutkan wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Tidaklah pertolongan itu datang kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha perkasa dan bijaksana. Jadi itu iman dan takwa. Ya, makanya ketakwaan juga akan menghalangi maksud dan tujuan yang buruk. Takwa juga akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan juga akan menghalangi orang berbuat curang, mencuri, ya, yang menyebabkan datangnya hukuman dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, korupsi dan sebagainya. Nah, jadi itu adalah ketakwaan. Jika kita lihat ketika orang mengarahkan negaranya untuk beriman dan bertakwa, keberkahan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh umpamanya Turki itu dulu negara sekuler. Biangnya sekularisme di dunia ini Turki. Tapi setelah presiden yang sekarang ini berusaha sedikit demi sedikit mengembalikan Turki kepada syariat Islam. Ya, masjid ya yang tadinya sudah dijadikan museum dikembalikan lagi menjadi masjid raya. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan dengan berbagai macam kebaikan. Ya. Atau kita juga punya negara tetangga yang secara ini pulaunya itu nempel di kita di Kalimantan, Brunei Darussalam. Ya, karena mereka menjadikan Islam sebagai dasar negara, kita lihat negaranya makmur, negaranya jauh dari bencana, ya, itu realita dan itu shadaqallah, kebenaran janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin jauh dari Islam, semakin Islam dinistakan, semakin Islam dilecehkan, maka berbagai macam bencana akan datang. Akan terus berganti sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Itu tidak akan berakhir
sampai la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Itu yang kedua. Jadi di samping beribadah dengan benar, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertakwa, ya insyaallah pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa datang. Sering kita dengar ayat yang menyatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan bagi kalian mahraj, ya, mahraj, jalan keluar, solusi, dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan segala urusannya itu mudah. Ya, contoh umpamanya kemarin saya ngobrol dengan Ustadz di sini setelah sidak ke salah seorang wali santri, kenapa terlambat memenuhi kewajiban-kewajibannya. Ternyata orang tuanya itu tadinya bekerja di satu lembaga riba. Kemudian dia hijrah, memutuskan untuk berhenti, ya resign dari pekerjaan tersebut. Tentu ini terjadi perubahan, ya gajinya hilang. Kemudian untuk merintis usaha yang baru juga tidak mudah, sehingga anaknya diputuskan untuk ditarik dari pesantren. Saya ngobrol di sini kemarin. Orang yang seperti ini harus kita tolong, kita bantu doakan, kita bantu mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sepakat zuhur kita ngobrol di sini, sebelum asar saya sudah mendapatkan solusi. Ternyata ada ikhwatu iman, ada muhsinin yang mau menghandle semua kebutuhan dia untuk keperluan pendidikannya. Itu banyak hal-hal yang seperti itu. Ya. Jadi, apakah kita bertakwa atau tidak? Ya. Itu ketakwaan. Itu penyebab yang ketiga. Banyak dalil-dalil tentang takwa itu. Takwa itu satu kewajiban dan juga kebutuhan. Yang keempat, tetap berpegang teguh istiqomah di atas Islam. Kita harus yakin bahwa satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya agama yang cocok dengan manusia, satu-satunya agama yang menjadi yang akan memberikan jawaban dari berbagai macam permasalahan asasi manusia hanyalah Islam. Dan meyakini bahwa siapa saja yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surat Ali Imran 85. Barang siapa yang menginginkan selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya dan di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi. Itu yang keempat, istiqomah di atas Islam. Untuk itulah Allah berpesan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati. Mati itu pasti datang. Tapi jangan sampai ketika mati kamu dalam keadaan tidak Islam. Itu yang keempat. Yang kelima, ya terus menerus zikrullah yang Allah syariatkan untuk kita agar kita mendapatkan ujian dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya pantas Rasulullah SAW merintahkan mewasiatkan kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, la tada'anna dubura kulli salatin antakul. Makanya dalam zikir ini belum termasuk. Jangan engkau tinggalkan pada setiap akhir salatmu, hendaklah engkau berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa ingat kepadamu
ya, agar aku senantiasa bersyukur kepadamu dan agar aku senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Jadi tiga-tiganya ini sumber pembuka berbagai macam kebaikan dan akan menyebabkan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah 152, fadzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kalian kepadaku, zikirlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat pula kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Kemudian juga dalam surat Ar-Rad, surat yang ke-13 ayat 28, di antara faidah atau hikmah zikir itu akan membuat hati menjadi tenang. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi tenang, tidak akan stres, tidak gundah, tidak bete, ya. Kemudian juga yang lebih penting lagi akan mendatangkan pahala yang besar. Ini simpanan di akhirat nanti. Ya, coba itu lihat sebagai ayat-ayat motivasi ini, ayat stimulasi di surat Al-Ahzab ayat 35. Surat 33 ayat 35, wazakirinallaha katsiran wazakirat a'adallahu lahum magfiratan wa ajran azima. Ya. Kaum pria yang banyak berzikir mengingat Allah dan kaum wanita yang banyak berzikir kepada Allah, ya, maka Allah menyiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Itu itu tentang zikir. Sebab yang keenam, kokoh di atas kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan teruslah berupaya untuk sabar, bersiap siagalah kalian, serta bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Sabar itu ada 3 sabda Rasulullah. Sabar di dalam melaksanakan ketaatan, ngaji juga harus sabar, menuntut ilmu harus sabar, beribadah harus sabar. Yang kedua, sabar di dalam menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga, sabar di dalam menghadapi dalam menghadapi takdir yang tidak disenangi. Kemudian di antaranya yang terakhir, yang ketujuh, berhias dengan sifat jujur dalam semua urusan. Jadi hamba-hamba Allah yang baik, yang jujur, yang beradab dan berakhlak yang islami. Karena itu adalah merupakan syarat untuk memperoleh kesempurnaan seorang mukmin. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang terbaik akhlaknya. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimani wa rahimakumullahu jami'an, itulah dulu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.